warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anissa Kusumawardani dengan NIM 23010500121, nomor presensi 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dan menjelaskan materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita akan membahas mengenai pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium agar aman atau agar selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di laboratorium. Selanjutnya ada tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Di sini saya mengambil dua tujuan, yakni yang pertama adalah melindungi kesehatan laboran dan yang kedua mencegah kecelakaan dan kontaminasi lingkungan. Melindungi kesehatan laboran artinya menjaga kesehatan para pekerja laboratorium dengan meminimalkan paparan terhadap bahan-bahan berbahaya yang mengimplementasikan langkah-langkah pelindungan diri. Sedangkan mencegah kecelakaan dan kontaminasi lingkungan merupakan sebuah upaya untuk mencegah kecelakaan kerja melalui penggunaan peralatan yang aman, penanganan bahan kimia yang tepat, dan penerapan prosedur keselamatan, juga bertujuan melindungi lingkungan sekitar dari kontaminasi yang berbahaya. Mengapa sih dapat terjadi kecelakaan di laboratorium? Kecelakaan di laboratorium dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai bahan-bahan kimia, proses-proses dan perlengkapan atau peralatan yang tidak jelas, serta kurangnya bimbingan terhadap siswa yang sedang bekerja di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium ada 4. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan-bahan kimia dan proses-proses serta kelengkapan peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Yang kedua, kurang jelasnya petunjuk kegiatan laboratorium dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan laboratorium. Yang ketiga, kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan pelindung kegiatan laboratorium. Dan yang terakhir adalah tidak bersikap hati-hati di dalam melakukan kegiatan. Ada beberapa hal umum yang harus dilaksanakan di dalam laboratorium, yaitu yang pertama, menggunakan alat pelindung diri seperti jas praktikum dan kacamata pelindung. Yang kedua, jika zat mengenai tubuh, bersihkanlah dengan air mengalir yang banyak dan jika zat tertumpah harus segera dibersihkan. Yang ketiga, menghindari keracunan dengan selalu melihat label-label pada setiap bahan-bahan kimia yang akan digunakan untuk praktikum. Dan keempat, gunakan lemari asam jika bekerja dengan zat-zat atau reaksi yang menghasilkan uap beracun. Pada laboratorium IPA, guru sebagai pengelola maupun sebagai guru mata pelajaran harus bertanggung jawab atas keselamatan kerja siswa di laboratorium. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium. Upaya-upaya preventif tersebut antara lain, yang pertama adalah menyiapkan alat pemadam api. Yang kedua, menyiapkan alat untuk mendeteksi terjadinya kebocoran gas. Yang ketiga, menyediakan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau kotak P3K. Masuki materi perlengkapan dan keselamatan kerja di dalam laboratorium. Perlengkapan dan keselamatan kerja dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, perlengkapan yang digunakan untuk perlindungan diri dan alat-alat laboratorium dalam kasus darurat dan peristiwa yang tidak biasa. Yang kedua, ada perlengkapan yang digunakan sehari-hari sebagai perlindungan untuk mengantisipasi bahan-bahan yang diketahui berbahaya. Dalam bekerja di dalam laboratorium juga perlu menggunakan perlengkapan keselamatan pribadi seperti perlindungan untuk mencegah luka jika terjadi kecelakaan. Beberapa perlengkapan keselamatan kerja pribadi yang biasa digunakan adalah jas laboratorium.
Biasanya digunakan untuk mencegah kotornya pakaian. Yang kedua, ada pelindung lengan, tangan, dan jari untuk perlindungan dari panas, bahan kimia, dan bahaya lain. Yang ketiga, ada pelindung mata, biasanya digunakan untuk mencegah mata dari percikan bahan kimia. Yang keempat, ada sepatu pengaman untuk menghindari luka dari pecahan kaca dan tertimpanya kaki oleh benda-benda yang berat. Lalu yang terakhir, ada layar pelindung digunakan jika kita ragu akan terjadinya ledakan dari bahan-bahan dan alat-alat hampa udara. Ada tindakan dan penanganan bila terjadi keadaan darurat. Yang pertama, bila terkena bahan kimia, upayakan jangan panik, segeralah minta bantuan, bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung, bawa ke tempat yang cukup oksigen, dan hubungi para medik secepatnya seperti dokter dan rumah sakit. Yang kedua, jika terjadi kebakaran, jangan panik, semprotkan gas pemadam api, beritahu orang terdekat, hindari menghirup asap secara langsung, dan hubungi pemadam kebakaran. Kesimpulan, pembahasan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium adalah kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keamanan, kesehatan, dan produktivitas para pekerja laboratorium, serta untuk memastikan keberhasilan kegiatan laboratorium secara keseluruhan. Upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai dengan standar keselamatan merupakan investasi yang sangat penting bagi kesuksesan dan keberlanjutan kegiatan laboratorium. Dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kerja, dapat diharapkan bahwa pekerja laboratorium dapat bekerja dengan nyaman, efisien, produktif, serta hasil kerja laboratorium menjadi lebih konsisten, akurat, dan dapat diandalkan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.